Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Alhamdulillah di kesempatan siang yang berbahagia ini Bapak masih bisa bertatap muka tentunya dengan Anda semua pada mata pelajaran alat mesin pertanian. Sebelum dimulai dari kegiatan ini, silakan ketua kelas untuk melakukan berdoa terlebih dahulu. Silakan, Rehan, pimpin Pak. Duduk siap, gerak. Duduk siap, gerak. Oke. Yuk. Nomor kelas keluarga PH jumlah 9 kurang 2 keterangan sakit siap pada pembelajaran. Lanjutkan. Lanjutkan. Awali kegiatan pembelajaran adalah surah mulai. Selesai. Jalan depan, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan. Barusan laporan ketua kelas ada yang tidak hadir 2 orang. Siapa aja? Dantan. Asep, kenapa Asep? Asep sakit. Siapa lagi? Satunya? Trisna kenapa? Sakit. Ada suratnya ya? Oke. Ya, terima kasih. Oke. Materi hari ini masih tetap di mata pelajaran alat mesin pertanian. Sebelumnya Bapak akan mengulang kembali materi minggu lalu, yaitu tentang mengoperasikan mesin traktor sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur. Barangkali masih ingatkah materi minggu lalu tentang bagaimana cara mengoperasikan hand traktor yang baik itu? Yang bisa? Oke, silakan Rehan. Pertama dari cara pengoperasian itu dengan mengecek bagian-bagiannya. Mengecek. Apa itu ada mengecek bahan bakar atau bahan bakarnya tersedia atau tidak. Oke. Jadi harus mengecek bahan bakar terlebih dahulu ya sebelum dioperasikan. Siapa lagi yang belum menjawab? Silakan. Mencoba. Oke, silakan Tari. Mengecek air radiator ya supaya terkontrol apakah kurang atau tidak, bila perlu ditambahkan tambahkan. Tujuannya yaitu agar mesin traktor dalam kondisi tetap dingin, panas. Oke, siapa lagi? Silakan. Oke, siapa ini? Puji, silakan. Mengecek saringan udara pada motor penggerak. Kenapa harus dicek, Puji? Karena takut kotor ya. Ya, jadi saringan udara itu memang harus dicek karena bahan bakarnya kalau kita menggunakan solar tentunya kekentalannya berbeda dengan premium atau bensin, sehingga dikhawatirkan terjadi endapan karena ada kerak dari tangkinya sehingga menyebabkan oksigen yang masuk ke dalam rongga bahan bakarnya akan tersumbat. Oke, itu. Siapa lagi kira-kira? Masih ada? Oke, Faisal. Menggunakan APD yang lengkap. Kira-kira apa APD-nya kalau Topi sama baju lapangan. sepatu boot, topi. Nah, kalau topi, kenapa harus pakai topi tujuannya? Untuk apa? Supaya tidak panas. Supaya tidak panas ya. Untuk menghindari apa? Untuk melindungi kepala dari berbagai gangguan yang tidak diinginkan. Kalau sepatu boot? Supaya serangan hewan yang ada di tanah. Jadi biar kaki tetap terlindung dari gangguan yang tidak diinginkan ya, ataupun kecelakaan yang diakibatkan bisa jadi kondisi yang tanah licin ya, atau rotarinya kalian bawa bahan yang berat, alat-alat jatuh ke dalam kaki, nanti terjadi peluka dalam kaki. Oke, seperti itu ya. Itu untuk mengulang hanya sekilas tentang materi minggu lalu. Nah, untuk materi hari ini mudah-mudahan nanti Anda juga masih tetap bisa belajar dengan baik, tentunya masih dalam sekitar pertraktoran. Bapak sebelumnya akan bertanya kira-kira kenapa traktor perlu dilakukan perawatan secara berkala? Ada yang bisa jawab? Oke, kenapa Rehan? Ya.
Oke, jadi supaya tetap bagus performanya supaya oke. Nah, itu jadi perlu dilakukan perawatan secara berkala biar efektivitas dan kualitas traktornya masih tetap terjaga kualitasnya ya. Oke, siapa lagi kira-kira? Oke, Tari, gimana? Kan kalau misalnya kita melakukan pemeliharaan, jadi semuanya itu dapat berjalan dengan baik. Oke, jadi traktor selalu siap pakai ya tatkala kita mau menggunakan. Jadi kalau kita mau pakai itu di gudang sudah siap on gitu ya. Mau pakai jadi sudah jauh-jauh dibawa ke kebun ternyata rusak. Ya kan waktu, biaya dan lain sebagainya kita tidak bisa diprediksi. Oke. Itu ada lagi nih grup sini kira-kira kenapa dalam perawatan traktor secara berkala perlu dilakukan? Cukup? Oke. Oh, jadi pengecekan baut-baut ya, biar oke, bagus, bisa semuanya. Oke, nah itu adalah persepsi dari materi pada hari ini. Tapi Bapak akan memberikan sebuah motivasi, terutama kalau suatu saat Anda menjadi seorang pengusaha, ya meskipun kita berkecimpung di dunia pertanian, tapi tidak salah juga kita kalau menjadi bos besar, ya pengusaha di bidang mekanisasi pertanian, tentunya traktor. Bisa jadi nanti Anda menjadi bos dealer traktor, ya, atau juga bengkel traktor, karena kan jarang-jarang ya bengkel traktor. Itu merupakan prospek bagi Anda, peluang, siapa tahu suatu saat Anda bisa sukses di bidang itu, tetapi dengan ilmu sekarang Anda melakukan belajar tentang traktor ini, Anda nanti akan tahu bagian mana seluk-beluk dalam sekitar traktor sehingga Anda tidak akan tertipu oleh anak buah Anda atau karyawan-karyawan. Tentunya meskipun di dalam owner deal, bahan bakar, oli, pelumas dan sebagainya atau peralatan Anda sudah paham semuanya sehingga Anda bisa memprediksi kalau misalkan terjadi kekurangan ya berarti ini ada apa-apa dengan karyawan Anda ya. Jadi supaya tidak tertipu. Nah, selain itu juga efektivitas traktor bisa menjadi lebih baik lagi. Bisa efektivitasnya meskipun dalam pemakaian yang sering, efektivitas ini karena kita dilakukan perawatan dengan baik secara rutin, ada harian, ada berkala ada yang per 25 jam, per 100 jam, per 200 jam, sehingga ya kata Tari tadi itu traktor akan selalu siap pakai tatkala kita akan menggunakan. Ya, yang selanjutnya yaitu untuk menghindari kerugian-kerugian yang tidak diharapkan sebelumnya. Karena memang traktor mau baik mau tidak baik, perawatan itu juga tetap harus kita lakukan. Ya, kenapa? Kalau misalkan kita nunggu saja traktor sampai rusak, biayanya juga nanti akan semakin besar untuk pengeluaran dalam pemeliharaan atau mengganti bagian mana yang rusaknya, sehingga biaya yang tadinya kita buat produksi yang lain, sehingga teralihkan untuk memperbaiki traktor. Terus juga ya untuk membiasakan petani biar mengenal kepada mekanisasi pertanian. Ya, jadi Anda juga nanti sudah menjadi calon-calon petani milenial sudah gengsinya berbeda karena mengolah tanah juga nanti tidak hanya sebatas secara konvensional saja tetapi dengan menggunakan minimalnya hand traktor. Syukur-syukur nanti suatu saat Anda sudah menjadi pengusaha sukses, kebeli yang namanya mini traktor roda 4, jadikan gaya petaninya ya. Petaninya sudah tidak berdaki lagi tetapi petani berdasi. Ya. Ya kan petani berdaki hanya berdaki itu, kotoran, keringat. Tapi kalau petani berdasi kan beda kesannya. Oke. Nah, itu salah satu dari bagian motivasi. Nah, selain daripada itu, usia traktornya kalau kita rawat dengan baik secara berkala tentunya masa pemakaian traktor juga akan semakin panjang. Ya, manfaat untuk kita kelolanya, untuk kita gunakan juga akan semakin baik. Oke, itu kira-kira pendahuluan
dari kegiatan pembelajaran hari ini, persepsinya, motivasinya. Nah, setelah banyak kita berdiskusi ini, kira-kira materi apa yang tepat, yang cocok untuk pembelajaran pada hari ini? Siapa tuh? Oke, kira-kira apa? Menurut saya bagaimana cara perawatan kita. Nah, itu kan kemarin operasi. Oke, oke. Betul, betul. Ya, siapa lagi? Teman yang lain? Kira-kira materi apa yang kita akan bahas pada kesempatan belajar hari ini? Oke, tari apa kira-kira? Merawat traktor. Ya, jadi pembelajaran pada hari ini kita ada dalam materi untuk perawatan alat mesin produksi pertanian. Kan kebetulan kita ada punya alat buat prakteknya, itu adalah hand tractor dan kultivator. Jadi merawat. Karena sebelumnya kita sudah melakukan pembelajaran tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Ya, keduanya ada cara mengoperasikan traktor yang baik. Ya, terus yang sekarang setelah melakukan mengoperasikan, jadi harus tahu juga cara perawatannya. Oke. Nah, di sini Bapak ada sedikit video singkat yang dilakukan oleh teman-teman Anda sebelumnya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah bahan bagi Anda untuk apa ya namanya? Membuat rumusan masalah kenapa traktor ini tidak bisa dijalankan disambungkan dengan materi pada hari ini. Nah, kira-kira nanti ada beberapa menit tayangannya, silakan disimak aja terlebih dahulu. Ini masalah bukan? Nah, itu adalah sedikit gambaran buat Anda sebagai contoh untuk membuat rumusan masalah tentang perawatan traktor. Tidak hanya sebatas Anda melihat video ini. Barangkali masalah-masalah kan banyak kompleks ya. Di lingkungan tempat tinggal Anda, tetangga Anda apabila Anda berjalan di kebun-kebun petani, atau di keluarga Anda, orang tua, kakek yang punya sawah, kebun, lagi menggunakan traktor, tahu-tahu traktornya tidak bisa dioperasionalkan. Nah, itu mungkin juga gara-garanya tidak ada perawatan terlebih dahulu dari sebelumnya. Saya juga nggak tahu itu kenapa. Nanti kita cari rumusan masalahnya bareng-bareng bersama-sama ya. Nah, didiskusikan dengan teman-temannya nanti. Nah, tapi sebelum untuk didiskusikan, saya ingin tahu dulu kira-kira kenapa ini bisa seperti yang barusan Anda simak. Oke, mana dulu yang bisa kira-kira bisa jawab? Oke, Saha. Oke, silakan. Kira-kira apa rumusan masalahnya? Oke, Tari, silakan Tari. Apa kira-kira Tari yang bisa Tari buat ini
menentukan rumusan. Melakukan perawatan traktor yang baik. Bagaimana melakukan perawatan traktor yang baik. Bisa ya, bagus. Karena masih nyambung dengan materi pada kesempatan hari ini setelah melihat video barusan. Kira-kira siapa lagi? Oke, Puji, silakan. Bagaimanakah perawatan yang penting dilakukan? Bagaimana? Oh, bagian traktor manakah yang penting untuk dilakukan pemilihan dalam perawatan traktor? Oke, bagus. Siapa lagi kira-kira? Oke, Rehan. Jadi bagaimana jangka waktu yang baik Ya. melakukan perawatan traktor? Oh, ada jangka waktunya. Berarti kapan kalau yang baik itu ya? Harus siap setelah. Oke, bagus, bagus. Silakan. Siapa lagi? Nih yang dekat bisa. Ya, Pak. Oke, silakan Tessa. Apa saja yang harus dipelihara dalam perawatan traktor, Pak? Apa saja yang harus dipelihara dalam perawatan traktor? Oke, bisa. Silakan. Siapa lagi? Ini ada berapa orang nih barusan? Ada 7, tinggal berapa orang yang belum? Oh, Faisal. Kenapa traktor harus dipelihara, Pak? Kenapa traktor harus dipelihara? Oke, kita bahas nanti bareng-bareng ya. Dan kita buktikan. Pak, ini belum nih. Gimana? Bisa? Bagaimana cara merumuskan masalahnya? Jadi alasan mengapa traktor harus dipelihara, Pak? Jadi sama dengan Faisal ya. Bagaimana harus dipelihara? Nah, itu adalah Anda sudah membuat rumusan masalah masing-masing pribadi Anda. Nah, setelah itu saya akan memberikan waktu kepada kalian untuk membuat kelompok. Kebetulan ini ada 7 orang. Ya, bisa ini 3, ini 4, ya udah ya, gitu saja. Silakan mejanya disatukan. Kita bahas. Apa? Nah, bisa Rehan ke sini, nanti kursinya dipisah. Ini juga nanti bisa berempat, meja, nanti kiri kanan, depan belakang bisa untuk berdiskusi. So, saya kasih waktu 2 atau 3 menit cukup lah ya untuk membuat kelompok diskusi. Oke, nah ini sudah. Cepat, bentar. Jadi tugasnya, oke, setelah Anda membuat kelompok, tugasnya mengumpulkan hasil dari identifikasi masalah yang tadi kalian sebutkan itu. Ya, Rehan apa, Tari apa, Tessa apa, Faisal, Puji. Sekarang diskusikan sesama teman-teman dalam kelompoknya. Kira-kira misalkan tadi Udin sama Faisal mirip-mirip, oh itu berarti kalau mirip sudah jadikan satu. Ya, kalau yang berbeda itu menjadi rumusan masalah yang baru. Nanti rumusan masalah mana yang akan nyambung dengan materi yang akan kita ajarkan pada hari ini. Ya, oke, bisa paham? Ya, Pak. Oke, saya kasih waktu kurang lebih berapa ya? 5 menit cukup? Siapa? Cukup. Oke, silakan kalian kerjakan sesama rekan kelompoknya. So, silakan ditulis ya, disimpulkan hasil dari identifikasi dengan teman-temannya. Nanti pilih yang kira-kira mendekati dari materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke, bisa ada yang perlu dikonsultasikan? Ini Pak, kan tadi itu dari video yang tadi teh, dia kan sebelum itu langsung mengengkol aja gitu. Tapi dia nggak lihat bahan bakarnya, belum dilihat Jadi dicek. dulu, belum
tarik tuas gasnya dulu, atau mungkin itu menjadi suatu problem juga ketika dia melakukan pengengkolan, kan nggak langsung hidup gitu. Nah, Iya. baru setelah beberapa saat dia baru mengecek Pak, tapi tetap aja gak hidup. Mungkin Itu kesalahannya. dia Jadi itu masalah. Nah, silakan kalian bikin rumusannya. Berarti dalam melakukan perawatannya tidak dilakukan pengecekan untuk mengoperasikan. Ya. Sehingga kata tari tadi itu traktor tidak siap pakai kalau seperti itu. Jadi kalau misalkan setelah pemakaian dirawat, sebelum masuk gudang, ya sebelum masuk bengkel, cuci, dicek, diisi lagi bahan bakar atau olinya, sehingga pas mau dipakai sudah siap pakai. Sudah oke. Oke, siap. Oh, ditulis saja, nanti kita diskusikan dan kita buktikan nanti. Gimana kelompok ini? Kelompok. Ya. Oh, jadi bagiannya mana saja gitu. Oke. Oke, kita nanti buktikan saja ya sebelum melakukan praktikum. Nanti akan melakukan pemecahan masalahnya dengan praktikum. Ya. Oke, siap. Lanjut. Udah? Bisa menyimpulkan? Oke. Yuk, kira-kira Rehan apa dari kelompok satu ini? Silakan. untuk kelompok satu, setelah melihat video dari tadi, bagaimana bagian mana yang harus diperhatikan untuk dilakukan perawatannya gitu. Bagian manakah yang harus dilakukan perawatan? Oke. Secara total. Siap, siap. Ya, oke. Masih ada lagi nggak? Kira-kira selain itu? Wah. Waktu perawatan, bagaimanakah waktu yang tepat untuk
Melakukan perawatan. Oke, ada lagi? Dua itu Pak. Cukup. Oke. Jadi bagian mana sama waktu? Ya, kelompok ini. Oke, kelompok. Oke. Kelompok 2, kira-kira apa? Sama enggak? Ya, perawatannya gimana? Jadi cara perawatan traktor setelah pemakaian. Bagaimanakah cara perawatan traktor setelah pemakaian atau setelah mengoperasikan di lahan? Oke, 1. Ada lagi? Oh, sama dengan kelompok itu bagian manakah? Bagian mana yang harus dilakukan perawatan? Kira-kira ada lagi? Oke, seperti itu ya. Jadi itu hasil kesimpulan dari diskusi kelompoknya. Kira-kira kalau Bapak buat rumusan seperti ini, bisa mewakili kelompok Anda atau tidak? Bagaimanakah merinci bagian-bagian yang harus diperhatikan dalam perawatan traktor? Ya, yang kedua, bagaimanakah cara perawatan traktor yang baik? Ya, bisa mewakili enggak dari hasil diskusi kalian sesama traktor? Oke. Bagaimanakah merinci bagian-bagian yang harus diperhatikan? Karena memang traktor itu terdiri dari beberapa bagian. Ya, ada bagian penggeraknya, mesin penggeraknya, ada bagian tuas kendalinya, ya, ada bagian implemen pengolahan tanahnya, ada bagian apa namanya? Sasisnya, ya, atau batangnya gitu ya, tempat duduk dari mesin ataupun implemen yang lainnya. Sehingga itu juga perlu dilakukan perawatan. Nah, biar lebih jelas, Anda nanti bisa konsultasi dengan saya, atau nanti Anda mau membuktikan sendiri juga silahkan. Kita lakukan pembuktiannya dengan melakukan praktikum saja. Kebetulan saya sudah bawa alatnya, mesin traktornya, sesuai dengan jenis traktornya, ada anak perempuan, anak laki-laki, saya nanti pisahkan praktikumnya. Ya, anak perempuan dengan kultivator yang lebih kecil daripada hand traktornya, anak laki-laki nanti kira-kira dari 4 bagian ini kita buktikan benar nggak nih cara merawatnya biar nanti traktor tatkala kita mau digunakan sudah ready, sudah siap pakai. Oke, ya kita praktek saja di luar sana. Silahkan nanti Anda hati-hati, SOP-nya K3 yang sudah Bapak terangkan kepada Anda, diperhatikan, biar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, berdoa terlebih dahulu, karena kita melakukan dengan berhubungan alat mesin, ya, biar tidak terjadi kecelakaan. Silakan, yuk kita praktekkan, kita buktikan, ya, kita buktikan di luar saja, dengan melakukan praktikum, biar nanti kita masuk lagi ke sini sudah ada solusi dari permasalahan praktikum ini. Oke, paham semua? Oke, kalau paham, silakan. Apa saja kira-kira alat dan harus disiapkan. Oke, anak laki-laki dulu. Oke. Oke, pakai, nggak apa-apa. Nah, ini adalah hand traktornya. Yuk, cari tempat yang agak luasan. Dah. Nah, ini apa ini? Alatnya. Oke, silakan siapin. Kira-kira siapa dulu yang akan melakukan ini? Yang berani duluan mencoba? Sok, siapin ininya.
Oke, akan saya kasih dulu keterangan yang tadi sudah dibahas, bagian manakah saja ya yang harus kita lakukan perawatan. Ini bagian motor penggeraknya, mesin penggeraknya. Ini sekitaran sini adalah motor penggerak semua. Ini adalah bagian dari tuas kendali. Terdiri dari beberapa macam bagian-bagian yang harus kalian lakukan perawatan. Di bawah ini ada bagian implemen dari pengolahan tanahnya. Ya, ini juga harus dipelihara. Nah, silakan rehannya sebelah sini. Nah, ini adalah bagian dari sasisnya atau buat pegangan dari semua implemen, baik penggeraknya maupun tuas-tuas kendali yang lainnya. Oke, selain daripada itu, ini juga ada yang dipegang sama anak perempuan. Nah, ini namanya kultivator. Ya, ini juga sama, harus dilakukan perawatan mulai dari bagian implemen pengolahan tanahnya, bagian stangnya, mesin penggeraknya ini 2 tak atau diesel. Yang ini menggunakan premium bensin. Ya, kalau yang itu menggunakan solar. Jadi bahan bakarnya berbeda. Ini lebih ringan dengan dibandingkan dengan hand traktor. Oke, siapa dulu yang mau praktek? Yang mau praktek? Oke, sok. Rehan, silakan. Karena pada saat SOP untuk cara operasiannya sebelumnya kita kan pakai cepat Ya. cepat bakar. Oke. Bisa kita cek dulu bang bakar. Ya. Nah, kan ini saringannya masih bagus pak. Oke. Terus bahan bakarnya juga masih banyak, jadi masih aman. Jadi bahan bakar aman. Ya. Setelah itu masuk ke bawah pak. Di bagian filter atau penyaringan dari bahan bakarnya pak. Oke. Yang ini pak. Kira-kira seperti apa nih cara merawatnya? Kita harus membongkarnya, kita harus melihatnya bagaimana atau kondisinya di penyaringan yang ada di dalam filter penyaringan tersebut, apakah tersumbat, apakah kotor atau masih bagus. Iya. Agar nantinya pada saat pembakaran solar tersebut pada mesinnya maksimal gitu pak. Oke. Oke, kita nanti bahas bareng-bareng di dalam ruangan ya. Oke, ini alatnya sudah saya siapkan lengkap. Silakan, kira-kira alat apa yang tepat untuk dipakai dalam melakukan pemeliharaan saringan bahan bakar. Oke. Terus ada obeng. Obeng apa? Obeng BP. BP. Setelah itu kita pakai kuas juga. Ya. Tujuannya buat apa kuas? Untuk membersihkan filter atau debu kotor pak. Oke, silakan. Ada ini juga pak, lap pengeringan. Kemudian ada ini bakinya. Oke. Oke. Sip. Lanjut. Yang pertama, ini dulu pak, yang dari bensinnya dulu pak. Oke. Ditutup dulu supaya tidak bocor. Jadi harus ditutup Ya, biar nanti. Awalnya gini pak. Oke. Ban. Tutup. Siap. Oke. Kita dorong ke pak. Ya. Nah, ini teman-temannya semua, teman Anda, Rehan, lagi melakukan praktikum membersihkan filter bahan bakar. Oke, ya. Ini pak, penampakan filter ini. Mana? Oke. Ini penampakannya pak. Bahan bakarnya solar. Ya. Oke. Kalau kotor itu bersih, kalau kotor nanti kita bersihkan. Bersihkan pakai Kuas pak. kuas. Salah dulu pak. Ya.
banyak ya. Ya Pak. Kerak dari tangki bahan bakar biasanya itu. Oke. Endapan. Banyak ya, kotor banget. Nanti teman yang lain, bagian-bagian yang lain, ya lakukan perawatannya. Bisa jadi nanti filter udara, fan belt, ya, atau air radiator juga bisa dicek tambahin atau tidak, atau perlu dikuras atau tidak tangki air radiatornya. Ya. Sampai bersih Pak. Ya. Berarti udah lama nggak dilakukan perawatan. Nah, kalau ini kira-kira masuk perawatan apa? Harian atau berkala? Kalau yang teman Anda lakukan? Berkala. Berkala bisa berapa jam sekali setelah pemakaian? Ada 25 jam setelah pemakaian, 100 atau yang 200 jam? Kira-kira nih, kalau mengecek ini. Yang 100 jam Pak. jam pemakaian. Sekarang lebih bersih Pak. Oh, kotor banget ya. Iya Pak. Harus dibersihkan. Jadi nanti Anda juga dalam membeli bahan bakar harus hati-hati ya. Jadi jangan sembarang beli bahan bakar, ternyata beli sembarang di eceran-eceran Kotor. Ah. Sininya Pak. kotor nih. Ini lebih bersih Pak. Oke. Berarti 3 kali nguras ya, Iya Pak. sampai kotor gitu. Oke. Itu yang merah apanya? Itu kita kemudian bersihkan filternya ini Pak. Filternya. Oke. Caranya? Nah, kita bersihin di sini. Oke. Ini pakai solar baru aja. Oke. Cukup. Nah, ini namanya saringan filternya. Bahan bakar. Ya. Kotor ya. Kita bisa pakai kuas. Bisa pakai koas, bisa pakai kompresor, bisa dengan tekanan yang tidak terlalu tinggi ya. Dengan mengecek apakah ini masih banyak Ya, kita caranya tiup, Pak. Ditiup. Kalau ini ada rembasannya masih aman, merata, berarti saringannya masih aman, bisa digunakan lagi. Kalau misalkan sudah ada yang tersumbat, ya. kita harus menggantinya. Oke. Jangan terlalu cepat dengan ini.
masih aman ya Pak. Oke. Kemasannya berarti masih bisa Jadi layak untuk dipakai ya, tidak harus diganti. Siap. Oke. Lumayan ya. Waktunya juga ini baru satu kan? Baru satu Ini ya, banyak. Pak. Ini kotor bekas tadi. Ngendap. Jadi berkerak di tangkinya. Sehingga akan mempengaruhi proses pembakaran. Oke. Udah bersih. Ya. Kita pasang stop. Ini tuh pasang ini ke ada tuas yang di tengah. Oke. Pasangan lurus ya. Oke, saya bantu pegang. Ya. Dan sebelah kanan ke kanan dulu. Ini kebalikannya kan? Ya, kalau tarik ke kiri membuka. Ya. Oke. Kira-kira sudah kencang, tinggal Kita kencang. kencangkan. Udah, oke. Terus keran bahan bakarnya gimana setelah ini? Tutup, dari yang ditutup, bahan bakar kita buka, kemudian nanti kita tunggu ada bahan bakarnya. Oke, kelihatan ya teman-temannya. Ini sudah bersih sekarang. Karena sudah di di sini. endapannya sudah tidak ada kerak-kerak yang bekas. Sekarang sudah bagus lagi. Oke, itu Rehan sudah mempraktekkan satu bagian dari penggerak motornya. Kira-kira selain ini apalagi? Saringan oli. Saringan oli ini. Oh, saringan bahan bakar. Ini saringan oli. Saringan udara. Ya. Coba praktekkan gimana cara merawatnya. Baik Pak, setelah perawatan pada saringan bahan bakar, kita perawatan pada saringan oli atau Oke, caranya, alatnya kira-kira apa yang digunakan? Pakai tangan saja. Dibuka kuat. Oke. Wadahan. Itu wadahnya. Lalu Diangkat. Hati-hati. diangkat lalu dibersihkan Pak. Silakan, bersihkan, lakukan. Dengan apa dibersihkannya? Nah. Oke. Nih ada masih selain bisa dipakai. Debu semua ya.
debu tanah ya. Sok dibantu temannya. Sok dicuci saringannya. Dah. Hitam banget ya. Tinggal dilap, koas, pakai koas bisa. Pasang lagi. Udah dilap dalamnya. Ya. Ini perlu dilap nggak ini? Oke. Ininya. Tutup dulu nggak ininya? Nah, ada lap nih. Jangan lupa ditutup. Kenapa harus ditutup? Tidak masuk kotoran. Oke. Ya. Ini tutup dulu ini. Biar nggak tumpah. Yang luarnya aja Pak dibersihin. Oke. Bekas yang tadi ya, hitam banget tuh. Kotor. Dalamnya bersihkan nggak? Sok. Lalu diganti dengan oli yang baru. Oli baru. Sampai mana batasnya? Dari Oke, silakan tumpahin. jati Ah. Mereknya apa olinya? Enduro Race. Wish. Race. Race. Enduro race, race balapan. Kan itu balapan juga. Oke, pasang. Langsung dipasang.
Masih kurang? Kuncinya? Tuh. Ini apa namanya tadi? Saringan apa? Saringan udara. Udah. Tadi saringan filter bahan bakar. Sudah. Udah warang. Kira-kira nih bagian mana lagi nih temennya? Siapa yang mau coba? Tuas apa? Tuas kendali ini. Oke, silakan. Gimana ini cara merawatnya? Silakan. Pilih alat yang bisa digunakan. Apa? Kamu mau apa? Oh, ngasih oli biar tidak macet. Ini apa namanya? Tuas gas. Jadi tuas gas memang harus dilakukan perawatan. Ada kalanya meskipun ininya gasnya sudah merasa dikecilkan, setelah selesai pengoperasian biasanya susah mati. Nah, makanya di sini harus kita lakukan penyetelan. Karena di sini macet tuh. Gepeng. Oke. Selanjutnya Ada yang kendor Pak. akan kencangkan. Oh, pengencangan, mur ya, baut. Itu baut apa? Kupling. Oh. Oke. Oke, udah. Saya ini untuk perawatan bagian tuas penggerak. Mesinnya udah. Kira-kira apa lagi? Bagian mana lagi? Roda. Implemen. Sebelum implemen, kira-kira yang di sekitar atas ini apa? Penbel. Gimana penbel? Gimana? Cek apanya? Kekencangannya Pak. Keregangannya. Yang bagus seperti apa? Yang tidak terlalu kencang dan tidak terlalu longgar Pak. Oke, silakan. Gimana cara merawatnya? Udah dicek? Pas. Berarti nggak usah dipelihara. Oh, kendor. Bautnya silakan. Baut pulinya. Ini Pak, pengencang buat ini Pak. Baut pengencang
longgar Pak. Oke, oh diatur ininya, Ya, Pak. tuas penyangganya. Silakan. Kasih oli, ya. Nih, biar karatnya hilang. Nah, filter bahan bakar sudah, filter udara sudah, tuas kendali sudah, fan belt sudah. Kira-kira apa lagi? Implemen apa? Implemen pengolahan. Sok, silakan itu alatnya majuin dulu. Biar ini ke depan sedikit. Biar ke depan dikitin, biar luas tempatnya. Terus. Oke, dah cukup. Cukup dah. Yuk, kira-kira gimana cara merawatnya? Pertama buka dulu. Terus apa lagi? Ini adalah bagian implemen pengolahan tanah, ya. Oke, ini gimanain? Itu buat roda pembantunya ya. Kenapa harus dikasih oli katanya tuh? Karena kayak Macet. biar Biar loncer ya. Oke, pasang. pasang Pak. Nah, terus. Ya, cukup. Setelah rodanya apa? Kira-kira bagian implemen. Oh yang ini Pak untuk rotari. Ini rotari perlu dirawat nggak? Perlu Pak. Mata rotarinya, Bautnya Pak. bautnya. Cek ada longgar nggak? Nanti bahaya kalau longgar. Pas kamu lagi praktek di lahan. Siap, tidak Pak. Ada yang longgar ada? Siap, tidak. Hah? Ada Benar. Pak. Ada. Sok. Jangan Kira-kira Mas di Ibra ada persidangan. menggunakan apa sih? Kunci pas. Betul. Sok, silakan. Yang longgarnya kencengin. Kencengin. Dah. Pak. 1, 2, 3. Yang longgar banyak. Dua, Pak. 2, udah dua-duanya. Benar. Iya Pak. Oke, udah beres. Tinggal apa lagi? Ini Pak
di lantai. Rantai, kenapa rantai? Buat pengeras. Nih, dipelihara. Ini biasanya pakai gemuk. Oh iya. Gemuk teh kalau bahasa kitanya stempet. Di sini. Oh yang kayak gitu. Nanti kasih stempet di sini biar loncer. Siap. Oke, yang laki-laki sudah. Ya. Sekarang yang perempuan. Ini kultivatornya harus dirawat. Kira-kira mundurin. Alatnya bawa sini buat anak perempuan. Sok, maju. Oke. Nah, nanti setelah beres, coba dinyalain. Ya, sudah dilakukan perawatan. Siap pakai enggak? Sok, kira-kira apa? Ini barang-barang. Teman-teman kita mengikuti pengenalan. Oke, silakan cek. Masih banyak ya, Oh, Pak. sudah cukup. Ya, bagus. Kemudian kita mengecek saringan udara Caranya gimana? dengan Pak. Silakan, buka. Wih, kotor. Banyak tanah. Kemudian Oke. Oh, nih dilihat teman-temannya nih. Ini coba kotor banget tuh sampai banyak ini ya. Kayak tanah gitu, Pak. Ada sarang ini. Sarang lebah. Simpen aja di sini. Lebah tanah. Sok, apa-apa. Ikhlaskan. Atau pakai lap aja nih yang satu mana tadi ada lap. Nah, ini dibuang pakai ini. kotoran ke dalam. Oke, bersih udah. Pakai kuas. Udah. Oke, tutup lagi. Oh, itunya udah bersihkan? Filternya? Bisa. Dilap dulu. Oke. Luruskan. Oke. Ini saringan filter udara. Kira-kira apa lagi? Bibel. Bibelnya mana? Bibel di sini.
Dicek. Oke. Daftarin sebelah sini. Oke. So, masukin. Nomornya, nggak salah nomornya. 12. Wah. Nah, kunci dulu. Oke, Tadi tuh bisa. Ke kiri, kan membuka ke kiri. Nah. Sok dibantu teman lakinya. Luruskan dulu. Oke. Kerja sama tim bagus. Kumpulin di tempat itu biar aman, nggak ketukar. Bisa. Oke. Metik, wih, enak nih. Bersihan. Motor, Pak, motor ya. Ah. Harus dibersihkan. Dibersihkan. Belum menggunakan solarnya tadi. Ya. Ini Keregangan penbelnya dicek nanti ya. Kendor atau tidak. Kencengin. Jangan terlalu kenceng. Oh, metik. Udah bersih. Filter udaranya. Dah. Nah, kuncinya mana tadi? Oke. Bautnya pasang, nomornya. Kering. Bisa dibantu nih anak laki buat ngencengin. Oke. Sip. Ini fanbar. Implemen pengolahnya dicek enggak? Perlu dirawat? Perlu. Gimana caranya? Oke, kalau kendor kencengin, kalau enggak cukup ya aman. Kenceng. Oke. Itu udah selesai semua. Oke, kita bisa masuk lagi ke ruangan untuk melakukan ini refleksi di sana dari hasil pembuktian masalahnya. Solusinya sudah diperoleh. Kita masuk lagi ya. So, alat-alatnya ini disiapin aja, dirapikan dulu. Ini disimpan dulu. Oke.
Dicek dulu enggak? Nyala tidak? Cek dulu yang satu aja. Sama ini nanti dicek dulu ini. Stop, dicek sekali aja. Dulu ini tuasnya Pak. Stop. Dulu. Netralkan dulu semua. Sok, silakan. Gas. Gas. Oke, dah, Den. Oke, ya. Setelah dipelihara mah cek jur kan? Langsung sekali, langsung. Oke, yuk. Oh, anak perempuan, boleh coba yang kultivator. Ayo, nyalain. On. Gasnya mana gas? Sudah? Coba lihat giginya. Oke. Coba tenaga yang keras, dibantu temannya. Udah netral. Udah on. Oh, ya. Oke, mesin. Dah, yuk. Ya. Setelah pelihara mah kan cepat nyalanya. Jadinya, ya. Oke. Yaudah, kita masuk ke kelas dulu. Kita bahas bareng-bareng di ruangan. Dibantu dulu. Ya. Oke. Silakan, duduknya bisa kayak tadi lagi. Udah. Nah, kita barusan sudah melakukan praktikum untuk membuktikan masalah tentang cara perawatan dari traktor. Ya, jadi bagian manakah tadi yang harus kita lakukan perawatan atau pemeliharaan? Yang kedua, bagaimanakah caranya melakukan perawatan? Nah, kira-kira setelah tadi Anda melakukan praktikum, ada yang bisa mengkomunikasikan, menjelaskan bagian manakah caranya gimana gitu? Ya, silakan Rehan. Yang pertama Ya. tadi menurut dari rumusan masalah itu bagian mana yang harus dilakukan perawatannya. Seperti saya sendiri, saya mencontohkan atau Praktekkan bagaimana cara perawatan di saringan filter bahan bakar. Kenapa harus dilakukan perawatan? Ya, untuk saringan filter bahan bakar ini, kenapa harus dilakukan perawatan? Karena jika seperti tadi yang telah dipraktekkan untuk motor, Pak, berarti saringan tersebut harus kita bersihkan agar nantinya penyaringan dari bahan bakar selanjutnya bisa menjadi lebih lancar. Ya. Oke, pintar. Bagus. Oke, kira-kira siapa lagi? Oh, tadi Tessa praktek apa tadi? Membersihkan saringan udara. Kenapa harus dibersihkan, Tessa? Agar udara pada hand traktor tetap stabil dan tidak terjadi masalah pada hand traktor. Jadi kalau misalkan saringan udaranya bersih, ya sirkulasi udara di dalam ruang pembakaran normal. Terus juga
proses dari pemanasan hasil dari geraknya akan lancar. Ya, itu sehingga harus berkala untuk membersihkannya biar tidak ada terjadi sumbatan terhadap ruang pembakaran. Itu yang Tessa lakukan. Kira-kira yang Tari lakukan tadi apa? Pembersihan saringan udara pernapasan. Sama. Oh, beda jenis mesinnya ya. Ini hand tractor, nih kultivator. Tujuannya kenapa? Sama Pak, untuk menjaga sirkulasi udara Heeh. Oke, silakan. Bagus. Nah, Udin, tadi praktek apa Udin? Pada bagian rotari dan roda pembantu roda belakang. Kenapa harus dikasih oli? Memberikan pelumas ya, biar tidak macet, biar longgar ya. Terus pengecekan baut di dalam rotari untuk memperkuat saja tatkala nanti rotarinya digunakan tidak akan terjadi baik patah ataupun copot. Ya, kalau copot kan berbahaya, putarannya keras, bisa-bisa nanti kena kaki. Puji tadi ngerjain apa Puji? Membersihkan penbel. Kenapa harus dibersihkan? Oke, dicek ketegangannya ya. Jadi jangan terlalu keras, jangan terlalu longgar. Kalau keras biasanya mudah aus, ya. Jadi cepat habis karena putarannya keras. Tapi kalau longgar nanti juga repotnya mudah copot keluar dari pulinya. Faisal tadi praktek apa Faisal kira-kira? Penbel sama dengan Fuji, cuman beda jenis traktornya. Oke, tujuannya kenapa? Tidak copot. Kalau kelonggaran. Tapi kalau keras? Karetnya. Oke. Ini siapa ini? Jilan. Gimana Jilan tadi praktek apa? Merawat tuas gas. Kenapa? Dibalik kenapa? Supaya enak. Nah, ini yang sering, meskipun unitnya kecil, tetapi ini yang sering menjadi kendala tatkala kita mengoperasikan. Biasanya tuas gas ini sering bermasalah meskipun kita sudah dikecilkan, biasanya masih tetap mesin tidak bisa mati atau terlalu kencang tuas gasnya jadi mergang ya. Akhirnya tatkala kita menggunakan gigi yang harusnya mengoperasikannya dalam tenaga kecil, ininya karena seset ya. Jadi harus menggunakan tenaga yang besar dalam menahannya sehingga harus dicek terlebih dahulu. Oke, itulah kalian sudah bisa menjelaskan, memberikan jawaban, solusi dari apa yang membuat rumusan masalah tadi. Sehingga saya juga harus perlu meluruskan sedikit bahwa tidak hanya sebatas yang tadi kalian praktekkan, ya ada dari jenis-jenis tuas pengendali juga banyak, ada dari kupling, ya ada dari tuas buat persneling, on off buat rotari, itu juga harus dicek. Terus juga ada lampu, ya tatkala kita menggunakannya malam harus dicek lampunya nyala atau tidak, ya karena memang lengkap semua yang ada di dalam traktor ini sesuai dengan kebutuhan daripada traktornya. Oke, jadi seperti itu. Bapak ini sedikit punya bahan buat evaluasi untuk kalian. Nanti silahkan nanti dibahas bareng-bareng. Anda nanti akan Bapak berikan evaluasi untuk dikerjakan, sehingga nanti minggu yang akan datang sudah bisa dikumpulkan dan kita sudah bisa melanjutkan kepada materi yang selanjutnya yang baru, ya, yaitu tentang fungsi daripada alat atau mekanisasi mesin pertanian, ya. Nah,
Bapak mengucapkan banyak terima kasih kepada Anda semuanya yang sudah aktif berdiskusi. Apalagi di dalam kelompoknya Anda sudah bisa bekerja sama dengan baik. Tadi anak perempuan praktek, tenaganya kurang untuk membuka baut, dibantu sama temannya tanpa harus saya suruh. Terima kasih bisa bekerja sama. Ya mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya tatkala nanti Anda sudah bisa bekerja sendiri, berwirausaha dengan dunianya Anda, dunia pertanian, sudah tidak asing lagi apa yang namanya traktor. Ya, jadi seperti itu. Sebelum Bapak tutup, kira-kira ada yang ditanyakan dulu? Tidak? Siap? Tidak? Mengerti semuanya? Alhamdulillah, Bapak tutup pada kesempatan belajar hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ada hikmahnya bagi kita semua. Tolong jaga tetap protokol kesehatannya. Anda tetap sehat selamanya. Kita juga semua tetap sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pelajaran telah dilaksanakan, laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Ini kegiatan pembelajaran pada ini karena mulai. Istirahat di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk bubarkan. Ya, nanti.